Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Yeay! Shalom Victorious Kids. Shalom! Shalom Papa Mama. Shalom Papa Mama. Wah, Koko Frans hari ini bersuka cita nggak? Iya dong, kenapa sih kita bersuka cita? Karena hari ini kita akan merayakan apa adik-adik? Natal! Yeay! Kita Natal, Christmas. Kita Natalan. Kita Natalan. Kok males? Gak apa-apa, yang penting kita semua bersama-sama bersuka cita. Yes, amin. Adik-adik bersuka cita, yes? Amin dong. Ya. Koko Frans ngeliat tuh, adik-adik semuanya di rumah udah dandannya ganteng-ganteng. Wah, keren-keren semua nih. Wah. Udah siap buat Christmas celebration. Iya, udah siap untuk beribadah. Yeah. Udah siap untuk mendengarkan firman. Memuji Tuhan. Betul, terus udah siap untuk dapat hadiah. Hah? Wah, emang ada hadiah, Sisi? Ada gak ya? Kasih Aduh. tahu jangan nih, kasih tahu jangan. Conference dapat nggak? Dapat dong. Oh, semuanya dapat. Berarti kalau conference-nya dapat, berarti adik-adik semua juga dapat. Iya, betul banget, kita bersyukur ya. Yes. Hari ini hari yang luar biasa. Setiap hari juga luar biasa sih, Kok Betul, Frans. tapi something special aja today. Betul, gitu. something special untuk Victorious Kids. Kids. Semuanya udah siap untuk beribadah? Yes. Yang siap beribadah, ayo bilang amin. Amin. Yang siap beribadah, ayo bangkit berdiri. Berdiri. Nah, kita sama-sama mau berdoa dulu ya, Koko Frans. Iya, ayo. Ayo adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kalau kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kami. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami mau menaikkan pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Karena kami mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan Amin. Yuk ibadah yuk. Yuk. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, Natal telah tiba. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, selamat hari Natal. Lonceng berbunyi, tanda bersuka. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama nyanyi bersuka. Karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, Natal telah tiba. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, selamat hari Natal. Lonceng berbunyi, tanda bersuka. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama.
bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, Natal telah tiba. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Joy to the world. Joy to the world, Joy to the world. joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Like men, their songs employ. What fields and fruit, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Lihat
Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, halo adik-adik. Tadi kita baru saja menyaksikan video yang menceritakan tentang apa? Betul, menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu Tuhan Yesus lahirnya di kota apa? Jawab di live chat. Kota Bethlehem. Betul banget. Tuhan Yesus lahirnya di rumah sakit yang bagus. Tuhan Yesus lahirnya di hotel bintang 5. No. Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di kandang domba. Kandang yang sangat apa? Kalau kandang domba, kalau kandang binatang itu apa sih adik-adik? Bau, jijik, jorok, kotor, banyak sisa-sisa makanan, banyak kotoran hewan. Tapi Tuhan Yesus lahir di sana. Tadi adik-adik sudah menonton filmnya kan? Sisi yakin dan percaya kalau adik-adik sudah sering menonton ataupun menyaksikan video tentang kelahiran Tuhan Yesus. Apalagi kalau di bulan Desember seperti ini, pasti akan terus diingatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lihat deh bajunya Sisi, udah mirip belum seperti Maria ibunya Yesus? Nah, kalau orang zaman dulu kan pakai bajunya nih, kalau dari gambar-gambar yang sering Sisi lihat,
pasti yang wanitanya berpakaian kurang lebih seperti ini. Ada pakai kerudungannya. Ya, adik-adik, GCC ingin menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebenarnya apa sih makna dan arti sesungguhnya, dan apa sih tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia? Apa sih tujuannya Tuhan Yesus lahir ke dunia? Sesuai dengan tema kita hari ini, ada yang tahu apa tema Natal kita? Tema Natal kita adalah, yuk kita baca sama-sama ya. Tuh, kelihatan gak? Temanya adalah The Light Has Come. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. The light has come. Yang artinya terang itu telah datang. Coba yuk kita mau sama-sama buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Who is the light? Tuh, coba adik-adik lihat sama-sama. Who is the light? Gambarnya siapa itu? Gambarnya Tuhan Yesus. Jadi, siapakah terang yang dimaksud? Terang yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 9 tadi berkata, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Siapa terangnya? Terangnya adalah Tuhan Yesus. Coba deh adik-adik, kita ini sedang hidup di dalam apa? Kegelapan. Dunia dan kehidupan kita ini sangat gelap. Adik-adik lihat, ada gambar hati. Hatinya gelap. Itu menunjukkan sifat manusia yang penuh dengan kegelapan. Penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Ada iri hati, suka marah-marah, tidak mau mengampuni, suka dendam, apalagi suka bergosip, terus apalagi dosa-dosa yang lainnya yang mula-mulanya timbul di dalam hati, yang diawali dari dalam hati sehingga hati manusia menjadi gelap. Kemudian lihat, dunia yang sangat gelap, banyak kejahatan di sekitar kita. Banyak orang lebih cenderung berbuat dosa, berbuat jahat. Lihat tuh, ada kejahatan, korupsi, terus apalagi? Pokoknya banyak terjadi kejahatan di dunia. Dunia dan hati kita ini penuh dengan apa? Kegelapan. Siapa yang mau hidup dalam kegelapan? Minggu-minggu yang lalu, Koko Franz sama Tante Machen sudah pernah menanyakan hal ini. Siapa yang mau hidup dalam kegelapan? Gelap rasanya enak gak? Coba adik-adik semua matanya ditutup. Tuh, gak bisa lihat apa-apa. Kalau GCC kasih tangan seperti ini, gak ada yang tahu nih GCC kasih angka berapa. Karena gelap, tidak bisa lihat. Oleh karena itu apa? Tuhan Yesus datang ke dunia. Next. Nah, kita membutuhkan apa? Terang dalam hidup kita supaya kita tidak selamanya tinggal dalam kegelapan. Adik-adik bisa bayangin gak? Seandainya nih kita tinggal di dalam dunia yang tidak ada lampu, yang tidak ada listrik. Apakah adik-adik bisa menulis? Nggak bisa, Ci. Nggak kelihatan, Ci. Gelap, Ci. Bagaimana rasanya kalau adik-adik di rumah sedang mati lampu? Wah, tidak ada listrik.
buru-buru cari senter, buru-buru cari handphone, nyalain flashlightnya. Kenapa? Karena kita tidak suka dengan gelap, bener gak? Apa di sini ada yang suka tinggalnya gelap? Setiap hari di rumahnya matiin lampu, setiap hari matahari tidak usah terbit, gelap aja dunianya. Mau gak? Setiap hari di dalam kamar tidak usah nyalain lampu. Tapi Cisisi, aku kalau tidur, kalau lagi bobo matiin lampu. Iya, Cisisi juga kalau lagi bobo matiin lampu, tapi pasti tetap masih ada lampu kecil yang menyala. Bener gak? Bener, gak mungkin gelap gulita sampai gak kelihatan apa-apa. Nah, kita juga tidak mau kan hidup kita selamanya tinggal dalam kegelapan? Ada yang mau? Gak mau. Oleh karena itu kita membutuhkan terang dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak selamanya tinggal dalam kegelapan. Dan kita hanya bisa mendapatkan terang itu dari siapa? Tuhan Yesus. Coba kita baca sama-sama. Kita bisa mendapatkan terang itu hanya dari Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus itu the one and only. Hanya satu-satunya. Kenapa Cisisi kita hanya bisa mendapatkan terang itu dari Tuhan Yesus? Jawabannya gampang banget. Karena Tuhan Yesus adalah apa? Terang dunia. Tuh, ayatnya ada. Yohanes 8 ayat 12. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Ini sudah pernah dibaca waktu minggu yang pertama. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, itulah tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia. Itulah tujuannya Tuhan Yesus lahir ke dunia. Itulah visinya, why the light must come. Kenapa terang itu harus datang? Supaya kita manusia, supaya kita anak-anak Tuhan tidak selamanya tinggal dalam kegelapan. Supaya kita anak-anak Tuhan mempunyai apa? Terang hidup. Tuhan Yesus itu sayang sama kita adik-adik. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Kalau selamanya kita tinggal di dalam kegelapan, maka kita tidak bisa masuk surga. Kita tinggalnya di dalam neraka. Tuhan Yesus tidak mau kita tinggal di dalam neraka. Neraka itu panas. Neraka itu tempatnya iblis. Sedangkan kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Coba deh, adik-adik tanya sama papa mama. Kalau papa mama pergi nih, lagi liburan nih, papa mamanya nih pasti pengen mengajak anak-anaknya untuk ikut liburan. Bener gak? Contoh nih, misalkan papa mamanya liburan ke Bali. Nah, papa mamanya liburan ke Bali pasti akan sewa, akan booking hotel yang bagus, akan booking villa yang bagus. Tapi anak-anaknya gak usah ikut papa mama deh. Anak-anaknya tinggal di itu aja deh. Tinggal di di kandang domba atau di kandang hewan. Papa mamanya aja yang tinggal di hotel. Anak-anaknya gak usah. Begitu gak papa mama kita? Enggak kan? Kemanapun papa mama pergi, papa mama pasti akan mengajak anak-anaknya ke tempat papa mamanya pergi. Kalau papa mamanya tinggal di hotel, anak-anaknya pasti ikut tinggal di hotel. Kalau papa mamanya tinggal di villa yang bagus, yang ada kolam renangnya, pasti anak-anaknya juga diajak ke
villa yang ada kolam renangnya, ke tempat di mana papa mamanya menginap. Sama halnya seperti Tuhan Yesus. Kita ini anak-anaknya Tuhan bukan? Victorious Kid anak-anaknya Tuhan Yesus bukan? Victorious Kid merasa gak disayang sama Tuhan Yesus? Iya dong, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, maka Tuhan Yesus pasti mau mengajak kita semua untuk tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita, yaitu tinggalnya di mana? Di surga. Kalau kita terus tinggal di dalam kegelapan, apakah kita bisa ikut tinggal di dalam surga? Tentunya tidak bisa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk memberikan terangnya bagi kita semua. Supaya apa nih? Kita mempunyai terang hidup. Coba adik-adik lihat tuh. Yang tadinya hati kita gelap, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita, lihat hati kita berubah. Tuh, jadi apa nih? Ada cahayanya. Hati kita berubah, kita bersinar di antara hati-hati yang gelap ini. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi terang. Supaya setiap kita anak-anak Tuhan mempunyai apa? Terang hidup. Supaya hati kita yang tadinya tinggal dalam kegelapan, yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan berubah. Yang tadinya iri hati berubah menjadi tidak iri hati. Yang tadinya suka marah-marah berubah menjadi lemah lembut. Yang tadinya suka dendam, tidak mau mengampuni, berubah menjadi mengasihi dan mau mengampuni. Kemudian adik-adik lihat lagi. Tuh, yang tadinya dunia ini gelap, tidak ada cahaya, hitam gelap gulita, berubah menjadi ada terang, menjadi ada pengharapan. Yang tadinya dunia penuh dengan kejahatan, penuh dengan manusia-manusia egois, berubah menjadi apa? Manusia yang tahu berbuat baik, tidak hanya berbuat jahat. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita bersama-sama mau apa? Menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Next. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Ketika kita mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, jangan hanya cuma mendengar, oh iya Tuhan Yesus lahir Cisisi, aku udah tahu Cisisi, setiap tahun diceritain kok kalau Tuhan Yesus lahir. Atau jangan hanya senang, hore hari ini Natal, aku dapat hadiah, aku dapat kado. Kalau datang ke mall, banyak lagu-lagu Natal, banyak pohon Natal yang bagus. Bener sih, itu semua tidak salah. Tapi lebih baik adik-adik mengerti makna kelahiran Tuhan Yesus yang sesungguhnya adalah apa? Untuk memberikan terang hidup bagi kita, supaya kita tidak selama-lamanya tinggal dalam kegelapan. Adik-adik maunya tinggal di tempat yang gelap gulita atau tinggal di tempat yang ada cahaya? Pasti pilihnya yang ada cahaya. Ketika matahari terbit, wah enak nih, matahari menyinari dunia. Kita bisa melihat dunia dengan jelas. Oleh karena itu, hari ini kesempatan buat setiap kita. Kita mau sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan semangat, dengan hati yang terbuka. Kita mau belajar mengerti apa sesungguhnya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yaitu untuk apa? Memberikan terangnya bagi setiap kita.
Jangan lagi kita main-main pada saat kita mengikut Yesus. Jangan lagi kita main-main atau bercanda pada saat kita beribadah. Jangan lagi kita ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus memiliki apa? Tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menyelamatkan hidup kita. Mari kita mau sambut kelahiran Tuhan Yesus dan kita mau terima Tuhan Yesus sebagai apa? Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Siapa yang mau? Saya dong. GCC juga mau. GCC setiap hari mau belajar. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Semakin hari hidupnya ingin semakin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan GCC percaya adik-adik Victorious Kids juga bisa melakukannya. Sama-sama ya, kita mau melakukannya. Jadi jangan cuma menganggap, wah Tuhan Yesus lahir nih, aku dapat kado nih, pohon Natalnya bagus-bagus nih. Jangan cuma seperti itu. Tapi kita mau bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Sebagai anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur. Yang mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia karena Tuhan Yesus mengasihi saya, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan hidup saya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah datang ke dunia. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang untuk menerangi kehidupan kami, supaya kami tidak selama-lamanya tinggal di dalam kegelapan. Mampukan setiap kami untuk bisa menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah terang-Mu terus menyinari kehidupan kami, sehingga kami juga bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara, bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem.
Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Menjadi serupa dengan kita. Tuhan Yesus merelakan segala-galanya. Dia adalah seorang raja yang mulia, tetapi dia rela memberikan dirinya untuk dihina. Dia rela menjadi sederhana dan dia lahir di kandang domba. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oleh karena itu, dia datang ke dunia, memberikan terangnya bagi kita. Setiap kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mau lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga seharusnya kami binasa tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Kami boleh bersyukur, kami boleh percaya kepada Tuhan, kami boleh memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kami bersyukur kami telah dipilih dan telah diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi anak-anak yang setia. Terima kasih Tuhan, biarlah jadikan kami Tuhan domba-domba yang setia, domba-domba yang taat, domba-domba yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terimalah sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita.
Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, "Bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan." Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a wish and taking it twice. Gotta find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He see you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You know Dancer and Prancer and Vixen and Cora and Cupid and Donner and Blizzard, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you will even say it's glows. All of the other reindeer used to love and call him names. They never let poor Rudolph join in the reindeer game. And then one foggy Christmas Day, Santa came to say, Rudolph, you not so bright, but would you guide my sleigh tonight? All of the other reindeer used to love and call him names. They never let poor Rudolph join in the reindeer game. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields will go, laughing all the way. The bells on booktails ring, making spirits bright. What fun is to love and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Kenapa Kofran dikagetin sama Cisisi? Kaget lagi seru-seru ibadah, lagi dengerin firman Tuhan tadi lu. Kalau Cisisi tadi lagi seru menyaksikan ada adik-adik teman-teman kita yang menaikkan pujiannya keren banget loh. Oh iya betul. Terus betul. ada yang menaikkan puisi dari hati untuk Tuhan Yesus. Yesus telah lahir ke dunia bagi kita. Keren banget ya Kofrans. Keren banget. Tuhan Yesus pasti senang deh menerima hadiah itu semua dari adik-adik. Amin, betul. Betul. Hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus itu adalah coklat. Ada lagi yang lebih baik. Permen. Ada lagi. Piring. Kok piring sih? Emang door prize. Dilempar piring cantik. Nah, jadi hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus tuh apa kok Frans? Yang terbaik buat Tuhan Yesus adalah hati kita yang terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oh, seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar ya. Yes, betul. Menyambut Amin. Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. menerangi hidup kita. Wah, tapi adik-adik tadi sudah mempersembahkan hati yang terbaik loh Kofran. Betul, luar Lewat biasa. itu buktinya pujian mereka keren-keren. Ih, mantap. Buktinya puisi mereka juga keren. Iya, tadi leadersnya, guru-gurunya juga keren lagi main itu di Dufan. Mau main lagi nggak? Mau dong. Ya udah Natal tahun depan. Ada juga yang di ini. Feliz Navidad. Wes, itu pemandangan cantik ya Kofran. Siapa sih yang menciptakan pemandangan itu? Semua ciptaan Tuhan. Wah, semuanya seperti ciptaan Kisi Tuhan. sih cantik. Ciptaan Tuhan. Iya betul, adik-adik semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik juga, itu semua ciptaan Tuhan. Amin. Oke deh, tapi berakhir sudah ibadah kita hari ini kok. Wah, nggak bisa diulang. Bisa? Oh bisa ya. Nonton Keren aja ya. terus. Sekarang iya. setelah ada pandemi malah makin keren Victorious Kids. Ibadahnya nggak cuma lewat begitu aja. Kalau kita mau nonton lagi tinggal mundurin. Nonton lagi besok, nonton lagi, mundurin lagi. Wah, keren. Bisa diulang-ulang terus. Terus itu apa namanya Kofran, ibadahnya juga bisa loh di-share ke teman-teman. Oh harus. Nah sambil membawa jiwa. Iya, kalau yang ketinggalan nih jam 10 belum bisa ikutan tadi premiernya, bisa tetap di-share dan tetap bisa nonton. Betul. Wah, tetap bisa ngikutin ibadah, tetap bisa dengerin firman Tuhannya. Betul. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman supaya teman-temannya juga bisa menyaksikan cinta kasihnya Ya, Tuhan. betul. Amin, betul. Amin, supaya terang itu bukan hanya kita rasakan sendiri. Yes, kita tapi juga dirasakan oleh menerangi teman-teman dunia. yang kita kasihi. Ya, Oh ya, amin. Kofran Cisisi punya pengumuman penting. Ting ting ting. Bukan permen. Bukan itu. Tapi pengumuman penting. Kalau dengar pengumuman berarti telinganya dibuka. Duduk yang manis, dengerin dengan baik. Minggu depan tetap akan ada ibadah seperti biasa. Dan ibadahnya adalah ibadah ucapan syukur akhir tahun. Oh, pasti keren juga nih. Keren dong. Pasti spesial juga nih. Spesial dong. Victorious Kids selalu paling yahoo. Selalu memberikan yang spesial. Pakai telur. Lebih dari telur. Wah, pakai sosis. Nah, nanti pakai lapciong. Wah. minggu depan Kofran mah ingetnya makan. Iya nih. Nggak apa-apa karena manusia juga butuh makan. Betul, ya. makan makanan firman Tuhan, makanan rohani. Iya. Minggu depan juga menjadi ibadah yang spesial. Karena ada titik. Surprise. Cici nggak mau kasih tahu kan surprise. Iya benar juga. Nah, nantikan di channel YouTube Victorious Kids minggu depan. Sama satu lagi adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita ya Kofran, kita mau membawa persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Minggu depan kan ibadah ucapan syukur akhir tahun. Yes. Kenapa kita harus mengucap syukur Kofran? Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Dari Januari sampai Desember. Dan minggu depan adalah minggu terakhir di Desember ya. Wah, sudah mau masuk ke tahun 2022.
22. 22. Wah, seru. Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita dengan baik ya Ko Frans Yes, ya. amin. Kita semuanya sehat, Yes. kita masih bisa hidup dengan baik, Amin. kebutuhan kita masih bisa tercukupi Ya. dengan baik. Semua adalah berkat penyertaan Tuhan. Betul, semua adalah anugerahnya Yes. Tuhan. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kita, mari kita datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tidak ada nominal tertentu ya Ko Frans. Ya, Tidak bebas. diharuskan berapa. Yang penting hati kita penuh dengan sukacita, Ya. penuh dengan kerelaan. Yang paling penting lagi penuh dengan ucapan Ucapan syukur. syukur. Caranya gampang, seperti memberikan persembahan. Persembahan. Bisa melalui QRIS. Ya. Nah, QRIS-nya itu bisa dipakai dari apa tadi? Dana. ShopeePay. ShopeePay. GoPay. GoPay. BCA Mobile. BCA Mobile. CIMB. CIMB. Link aja. Link aja. Apalagi ya? Dan masih banyak lagi Masih yang mungkin banyak yang tidak lain. bisa kita sebutkan. Pokoknya Iya. bisa QRIS, tapi jangan lupa disertakan Kode kode uniknya. unik. Kode uniknya berapa? 8. Itu aja sih pengumuman pentingnya, sama yang tadi tuh pengumuman surprise. Minggu depan Pastikan ya. hadir ya. Pastikan kalian mengikuti ibadah di tanggal 26 Desember nanti. Betul. Ingatkan teman-teman yang lain. Oke deh, kita mau ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, Ko Frans Yes, ya. yuk. Kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Ayo semuanya. Semua bangkit berdiri. Kita bangkit Kita ambil berdiri. sikap berdoa. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih buat pimpinanmu, dan penyertaanmu, dalam ibadah kami, pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersuka cita, atas kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang paling penting, kami mau Tuhan Yesus juga lahir di hati setiap kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau sambut berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, tangan kita ke surga, sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera Amin. yang melampaui segala akal, yang Yes. akan memelihara kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang sudah diberkati Tuhan dan siap jadi berkat dimanapun kalian berada, sama-sama dengan Ko Frans dan Cisisi katakan, Amin. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Sunday. Happy Sunday. See you next week. See you next week. And God bless you. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad,
felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kami dari Victorious Kids mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.